Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulhamah, NIM 1902-126. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil daripada magang 2 yang saya lakukan di TK Insan Tauhid Al-Khair Banda Aceh dengan dosen pengampu Ibu Faizatul Faridi, SPDI MPD. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Faizatul Faridi selaku dosen pembimbing mata kuliah magang 2 ini, yang dimana beliau telah membimbing saya sehingga dapat tersusunnya laporan magang 2 ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Sekolah TK Insan Tauhid Al-Khair yang telah sudi menerima saya untuk melaksanakan magang 2 di sekolah TK Insan Tauhid Al-Khair. Kemudian juga terima kasih kepada staf guru TK Insan Tauhid Al-Khair yang telah membimbing saya, terkhususnya guru Pamong, sehingga dapat tersusunnya laporan magang 2 ini. Baik, dalam pelaksanaan laporan magang 2 ini tentunya mempunyai latar belakang kenapa perlu dilaksanakan. Yang pertama, magang 2 ini dapat menjadi wadah bagi kami sebagai mahasiswa untuk dapat mengembangkan kemampuan pedagogik dan dapat memahami karakteristik anak dengan langsung terjun ke lapangan dengan membimbing satu orang anak. Kemudian juga magang 2 ini merupakan salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas Widyarandiri sebagai profil lulusan, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, sehingga magang 2 ini perlu untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir, magang 2 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mahasiswa Widyarandiri, terkhususnya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, untuk memperoleh kompetensi akademik yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pada magang 2 ini kami sebagai mahasiswa itu sudah mulai terjun langsung ke lapangan dan juga mulai mengajar satu orang anak, sehingga itu dapat menjadi dasar bagi kami dalam mengajar anak nantinya ketika terjun ke lapangan sebagai seorang guru. Baik, untuk program magang 2 yang saya lakukan ini tentunya memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui profil sekolah Insan Tauhid Al-Khair seperti visi, misi, dan tujuan sekolah, kemudian sumber daya manusia di sekolah, sarana dan prasarana yang ada di sekolah TK Insan Tauhid Al-Khair, kemudian juga proses sekolah dan kegiatan pendukung. Kemudian untuk tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui proses penyusunan perangkat pembelajaran yang relevan yang saya lakukan di bawah bimbingan guru Pamong, sehingga saya mempunyai dasar untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan perangkat pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian untuk tujuan selanjutnya itu untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengajaran yang dilakukan di bawah bimbingan guru. Saya mengajar dengan dibimbing oleh guru dengan mengajar satu orang anak bernama Konita Zaida yang merupakan anak bimbingan yang saya bimbing. Kemudian untuk tujuan selanjutnya untuk melakukan bimbingan pada satu anak pada kegiatan ekstrakurikuler, sama dengan sebelumnya pengajaran pelaksanaan pembelajaran di bawah bimbingan guru. Pada kegiatan ekstrakurikuler ini saya itu melakukan bimbingan pada satu orang anak bernama Konita Zaida dalam kegiatan ekstrakurikuler menari. Kemudian untuk tujuan selanjutnya itu untuk menetapkan kompetensi akademik, kependidikan, dan kompetensi akademik bidang studi. Kemudian untuk profil sekolah, saya melakukan magang 2 di sekolah yang bernama TK Insan Tauhid Al-Khair dengan alamat sekolah berada di Jalan Masjid Lorong Tengku Muda nomor 19A Syekh Kuala Banda Aceh, Aceh. Kemudian untuk status kepemilikan gedung
sebagian milik pribadi dari ketua yayasan dan sebagian lagi merupakan disewa per tahunnya. Untuk ketua yayasan atau pemilik yayasan dari TK Insan Tauhid Al-Khair ini, beliau bernama Nurliyawati SPD. Kemudian untuk jenjang pendidikan yang ada di TK Insan Tauhid Al-Khair ini merupakan taman kanak-kanak. Baik, kemudian ada organisasi sekolah. Nah, ketua yayasan dari sekolah Insan Tauhid Al-Khair ini adalah Ibu Nurliyawati SPD. Beliau merupakan pemilik yayasan dari TK Insan Tauhid Al-Khair ini. Kemudian untuk kepala sekolah itu ada Ibu Kusriyanti SPD. Beliau merupakan mantan dari wakil kepala sekolah TK Tauhid Al-Khair ini, kemudian menjabat menjadi kepala sekolah. Untuk staf kantor itu ada Ibu Hajah Kemala SPD. Kemudian Wakasek Kurikulum Ibu Lena Lendria SPD. Kemudian untuk Wakasek Imtak itu ada Ibu Nandas Fitri SPD. Kemudian Wakasek Ekstrakurikuler Ibu Susi Handayani SPD. Dan juga UKS itu ada Ibu Nurlaila. Profil sekolah lainnya, untuk sumber daya manusia di sekolah itu kebanyakan di TK Insan Tauhid Al-Khair gurunya merupakan lulusan sarjana S1. Meskipun ada beberapa guru yang masih dalam tahap menempuh pendidikan S1. Kemudian untuk sarana dan prasarana, menurut yang saya amati di sekolah Insan Tauhid Al-Khair ini, alat dan bahan sarana dan prasarananya itu serta peralatan yang menunjang proses pembelajaran itu dapat dikatakan memadai sesuai dengan jumlah anak yang ada di TK tersebut. Kemudian untuk prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Untuk prestasi sekolah, TK Insan Tauhid Al-Khair ini pernah menjuarai perlombaan ABE di Taman Ratu Syafiuddin dengan juara 3. Kemudian juga juara 3 lomba Syarat Serman. Kemudian untuk kegiatan pendukung di TK Insan Tauhid Al-Khair ini dilakukan sholat duha, doa sehari-hari untuk dijadikan sebagai kebiasaan bagi peserta didik menyusun perangkat pembelajaran yang relevan di bawah bimbingan guru pamong. Nah, jadi dalam proses pembelajaran itu, baik tidaknya proses pembelajaran yang berlangsung, itu tergantung kepada bagaimana kesiapan guru dalam melangsungkan proses pembelajaran. Nah, salah satu yang membuktikan bahwa guru itu siap atau tidak adalah adanya RPPH. Jika guru menyiapkan RPPH, maka itu dapat menjadi prosedur yang bisa menentukan proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, karena pembelajaran yang akan dilakukan itu dapat terstruktur dengan baik dan juga runtun, sehingga pembelajaran di kelas pun jadi lebih terarah. Kemudian untuk saya pribadi itu melakukan proses penyusunan RPH itu dibantu oleh guru pamong di bawah pengawasan guru pamong. Kemudian melaksanakan pengajaran di bawah bimbingan guru pamong. Nah, mengajar ini merupakan perbuatan yang memerlukan tanggung jawab dan juga moral yang cukup berat, sehingga jika keterampilan dasar mengajar ini tidak dikuasai oleh guru, maka ditakutkan proses pembelajaran itu tidak dapat berlangsung dengan baik. Kemudian juga keterampilan dasar mengajar ini merupakan keterampilan umum mengajar sebagai bekal utama dalam melaksanakan tugas profesional sebagai seorang guru. Pembentukan penampilan guru yang baik diperlukan keterampilan dasar. Artinya, seorang guru dapat dikatakan mengajar dengan baik apabila dapat menguasai keterampilan dasar mengajar dengan baik. Selanjutnya, keterampilan dasar ini mengajar ini merupakan modal utama yang harus dimiliki
dimiliki oleh setiap guru maupun calon guru, terlepas dari bidang studi apapun yang diajarkannya. Kemudian untuk pelajaran yang saya lakukan sebagai mahasiswa yang melakukan magang 2 di TK Insan Tauhid Al-Khair, itu saya melakukan pengajaran dengan membimbing 1 orang anak, dan juga saya dibimbing oleh guru pamong dalam proses mengajar anak, sehingga saya lebih paham bagaimana seharusnya proses mengajar yang baik itu. Kemudian setelah saya melakukan proses pengajaran yang dibimbing oleh guru pamong langsung, guru pamong itu memberikan saya masukan dan saran ketika beliau mengamati saya dalam proses melaksanakan pengajaran pada 1 orang anak bernama Qonita Zaida. Kemudian membimbing 1 orang anak pada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi sebelumnya kita akan bahas apa yang dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan wahana bagi anak dalam mengembangkan bakat dan minat anak di luar jam pembelajaran di kelas. Jadi ini biasanya dilakukan di ruang terbuka dan membebaskan anak untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang disukainya. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dibimbing oleh saya, itu saya melakukan bimbingan pada kegiatan ekstrakurikuler menari dengan anak yang bernama Qonita Zaida. Baik, sekian presentasi dari hasil laporan magang 2 yang saya lakukan di TK Insan Tauhid Al-Khair, Banda Aceh. Berikut adalah kesimpulan yang ingin saya simpulkan dari laporan hasil magang 2 ini, yaitu magang 2 ini menjadi suatu wadah bagi mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh, terkhususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, terkhusus lagi jurusan Pendidikan Islam dan Nasihat ini, untuk dapat mengembangkan kemampuan menyusun perangkat pengajaran baik yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga kami sebagai mahasiswa ini dapat mempunyai dasar dalam mengetahui bagaimana proses penyusunan perangkat pembelajaran yang baik itu. Kemudian pada magang 2 ini juga mahasiswa diperlihatkan bagaimana real mengajar. Juga kami ikut terlibat dalam proses mengajar itu sendiri, yakni dalam mengajar dan membimbing 1 orang anak, sehingga ini dapat menjadi bekal bagi kami sebagai mahasiswa untuk nantinya dapat kami jadikan sebagai pedoman ketika kami mengajar secara langsung dan nyata ketika kami terjun di lapangan sebagai seorang guru. Kemudian untuk saran, mahasiswa itu diharapkan mengetahui aturan yang telah ditetapkan pada magang 2 ini. Juga diharapkan pada magang 2 ini proses pelaksanaan magang 2 ini menjadi dasar untuk real mengajar nantinya. Dan diharapkan dengan dilakukannya magang 2 ini, kami sebagai mahasiswa itu dapat menambah wawasan baru tentang bagaimana proses pengajaran yang sesungguhnya berlangsung di lapangan. Kemudian diharapkan pelaksanaan magang 2 ini itu dapat menjadi bekal bagi kami sebagai calon guru masa depan, yang tentunya diharapkan dapat menjadi guru yang kompeten dan bisa membimbing peserta didik kepada pembelajaran yang baik, juga menghasilkan prestasi-prestasi yang dapat dibanggakan tentunya. Baik, sekian hasil dari pemaparan presentasi laporan magang 2 yang saya lakukan di TK Insan Tauhid Al-Khair. Terima kasih kepada Ibu Faizatul Faridi yang telah mengampu mata kuliah ini sehingga dapat tersusunnya laporan magang 2 ini dengan baik, insyaallah. Dan juga terima kasih kepada Kepala Sekolah TK Insan Tauhid Al-Khair serta staf guru
guru, khususnya guru Pamong yang telah menerima saya untuk melakukan magang 2 di TK Insan Tauhid Al-Khair. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah sama-sama berjuang dalam pelaksanaan dan juga penyusunan laporan magang 2 ini. Sekian dari saya, akhirul kalam. Saya mengucapkan lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.